Kalau gua kerja di pabrik. Nah, Iya. nah kalau lu di Tokyo, gua nggak tahu di Tokyo kerja apa. Kalau di Tokyo kan gua taunya pabrik sih pasti nggak ada kan. Oke, selamat siang guys. Ketemu lagi bersama Roy. Kali ini guys, di siang hari ini ya, eh cukup saya saja berada di sini ya. Karena kenapa? Karena hari ini pembahasan saya bukan soal touring, bukan soal hal yang lain ya, tapi sesuatu yang spesifik, yang sangat ya, yang sangat-sangat sekali ya memberikan efek yang begitu dalam ya selama ada pandemi corona ya. Jadi guys ya, kalian jangan kemana-mana. Karena kenapa? Karena saya masih ada satu narasumber, yaitu salah satu teman saya juga yang profesinya dikatakan sama juga ya. Dan saya pengen tahu, nah, efeknya itu seperti apa ya sampai seperti ini ya. Jadi seperti itu guys ya. Apakah mempengaruhi kehidupan sehari-hari atau bagaimana ya. Jadi jangan kemana-mana guys, tetap ya saksikan ya dan tonton video saya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu penting. Oke guys, jadi saya coba telepon nih. Saya nggak telepon pakai nomornya, tapi kan saya ada messenger. Saya coba aja telepon, karena kemarin udah janjian sih ya. Nah, saya coba telepon nih. Ada sinyal nggak ya? Wadah. Nah, diangkat nggak ya? Halo. Halo. Iya. Selamat siang, Bro. Selamat siang. Iya. Ganggu nggak nih? Ini udah mau mulai podcastnya? Sudah dong, udah ditelepon kon. Oke. Lagi libur nih, Bro. Libur di rumah? Lagi di rumah, Minggu libur. Libur. Senin sampai Sabtu kerja. Jumat lah. Oh, Sampai Jumat. Ya. Sabtu Minggu libur. Istirahat ya. Istirahat. Oke. Oke, Bro, gua pengen tahu nih. Ya. Ya. Apa? Maksud gua ini ya. Apa maksudnya? Ya, silakan. Karena corona ini, Bro, ada corona. Nah, kebetulan profesi lu tour guide kan? Sama kayak gua kan? Ya. Nah, maksud gua itu memberikan efek yang gimana selama corona sejak bulan, dikatakan Jepang kena mulai bulan 3 ya. Nah, mulai bulan 3 dikatakan udah nggak ada grup lagi ya. Jadi dari bulan 3 udah nggak ada grup. Nah, nggak ada grup. Nah, maksud gua itu efeknya sampai sekarang ini sama kehidupan lu. Lu tinggal di Tokyo kan? Nah, tinggal di Tokyo, maksud gua kehidupan lu apa yang memberikan dampak yang besar sekali selama ini, yang dikatakan travel itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung zero Income ya. income. Nah, income kalau yang dikatakan sama ya. Kalau misalkan dikatakan lah income-nya 100%, tiba-tiba zero ya, Bro ya. Tiba-tiba zero. Iya. Zero. Nah, sekarang gua tanya nih. Nah, Iya. sekarang lu tiba-tiba zero kayak begini. Nah, Iya. apa yang lu lakuin selama nggak ada grup nih? Kalau gua kerja di pabrik. Nah, Iya. kalau lu di Tokyo, gua nggak tahu di Tokyo kerja apa. Kalau di Tokyo kan gua taunya pabrik sih pasti nggak ada kan. Iya. Nah, maksud gua kan lu kerja di restoran atau di mana atau gimana gitu. Kita lakuin ini jasa beli. Jasa beli ini maksudnya apa? Jasa pengiriman? Enggak. Jadi
tamu-tamu yang sementara belum bisa ke Jepang karena arus keluar masuk belum dibuka. Ya banyak yang masih suka barang-barang Jepang karena umumnya turis Asia kan ke Jepang. Jadi sistemnya kayak ya mirip Just Tip juga PO juga ya, separuh-separuh ya. Iya, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Cuma mungkin kita ladenin barangnya nggak seperti teman-teman yang main Just Tip biasa. Kalau teman-teman yang main Just Tip biasa kan mungkin barang-barangnya barang-barang yang buat dijual lagi di online gitu ya. Nah, kalau lu barang ini memang khusus buat tamu langsung pakai ya, nggak dijual lagi ya? Iya, lebih banyak untuk langsung tamu direct ya. Jadi barang-barang ya, spesifikasinya lebih macam-macam. Oh gitu. Iya. Nah, jadi itu selama lu sejak ada corona sampai detik ini itu pekerjaan yang lu lakuin ya? Kalau dibilang sejak corona enggak juga, kita baru mulai ini bulan Agustus malah. Oh, bulan Agustus. Berarti after corona udah jalan tengah-tengah nih ceritanya. Iya, sempat 5 bulan nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ngapa-ngapain, nggak dapat income dong? Iya, nggak dapat. Nggak dapat. Dapat doang. Oh. Nah, terus sekarang gini, Bro. Oke lah. Kayak lu bekerja di kayak begitulah, jasa pengiriman atau direct langsung tamu yang pingin barang Jepang, atau sebaliknya gua kerja di pabrik. Nah, sekarang gua tanya nih. Menurut lo nih, keadaan corona seperti ini nih, kira-kira kapan nih bisa ada tour lagi? 2021 atau 2022? Soalnya gue denger selentingan dari berita-berita Jepang, tahun depan bulan 3 atau 4 itu mereka sudah mulai open. Betul, bukan selentingan, bahkan sudah masuk ke dalam berita. Tapi kan itu wacana. Rencananya. Itu kan masih wacana ya, Bro ya? Masih wacana kan? Nah, soalnya sih mulai bulan ini kan, mulai besok tanggal 1 nih, Senin nih, udah nggak diberlakuin lagi karantina 2 minggu soalnya. Betul. Nah, makanya kan. Nah, gua denger lagi juga dari grup-grup lain di medsos ya. Gua denger sih 13 negara di dunia udah boleh masuk ke Jepang. Termasuk turis. Belum. Kalau turis belum. Itu. Bisnis iya. Oh, kalau turis belum, bisnis iya. Nah, jadi kira-kira memang benar nih wacananya Jepang rencana tahun depan bulan 3 atau 4 tuh turis. Tapi menurut lu kondisi di Indonesia corona yang semakin hari semakin tinggi, kira-kira bisa nggak turis Indonesia masuk bulan 3 atau 4? Oke, kalau bicara pada umumnya tourism industri, kemungkinan 50-50 Jepang akan coba buka. Tapi masih ada PR-PR lain yang cukup pelik karena negara mana yang boleh? Turis dari negara mana yang boleh nih? Pasti Jepang juga kan, kita tahu, kita tinggal di Jepang tahunan. Ini sangat-sangat ekstra super hati-hati sampai ke paranoid ya. Iya. Bilang kita akan jaga negara mereka. Nah, teman-teman sendiri ngerasain yang punya izin tinggal di sini, yang kebetulan kemarin setelah tanggal 3 keluar dari Jepang untuk pulang ke Indonesia atau liburan, malah nyangkut nggak bisa pulang sampai bulan 10. Benar kan? Iya, sama kayak gua, Bro ya. Kecantol di sana ya. Izin tinggal ya. Permanent resident lah, apalah, spouse lah, visa kerja lah, semua dianggap kayak nggak ada gitu ya. Iya. Nah, jadi dengan pertimbangan seperti itu, kalaupun negara-negara yang dibuka untuk turis, ya kan, Jepang akan pertimbangan negara yang sudah dianggap kategorinya berhasil menangani corona. Ya kan? Lalu bilateral mereka kuat, misalnya Thailand, ya kan, Vietnam, Taiwan aja yang paling aman nggak dianggap. Nggak dianggap ya? Dan sama Cina atau Amerika lah, lah ya kan. Nah, untuk kita tour guide yang profesinya notabene mengandalkan turisme dari Indonesia, gue mau
meragukan April Indonesia bisa dikasih masuk. Bisa dikasih masuk. Jadi masih dikategorikan masih tanda tanya ya Indonesia. Bertanya kalau untuk Indonesia. Kalau bisa buka, kemungkinan besar buka. Tapi target turis dari negara mananya yang belum tahu juga ya. Mungkin Jepang cari negara yang aman ya coronanya kalau dibilang ya. Betul. Oh. Saya bilang USA, Eropa, ya kan? Itu masuk dalam kotak hitam dulu itu. Kotak hitam Indonesia, dulu ya. Filipina kotak hitam, Malaysia kotak hitam. Tapi kalau Vietnam, Thailand, sama Taiwan, Australia, New Zealand mungkin dikasih. Tapi menurut lu nih bro, misalkan nih Indonesia tahun depan nih, oke lah kita masih tanda tanya lah bulan 3 atau bulan 4 nih ya. Misalkan dikasih masuk nih Indonesia bulan 5 atau bulan 6 ya kan. Iya. Menurut lu langsung boom nggak turis Indonesia? Datang banyak nggak langsung? Menurut gua boom. Menurut lu boom ya? Nah, iya. Soalnya begini. Bentar dulu, masih ada satu PR yang tersembunyi yang jadi momok juga. Boom di sini adalah dua hal ya. Maksud gua adalah untuk kategori vaksin, ya kan? Tetap akan jadi penghalang. Maksud gua, jadi tur ini bisa boom, tapi mungkin akan tergolong untuk tamu-tamu individual. Oh, yang private ya, bukan grup ya. Lalu, yang kedua adalah backpacker. Backpacker ya. Iya, backpacker. Sekarang aja gue ada gabung di misalnya Facebook grup backpacker internasional, ya kan? Itu asli backpacker. Banyak yang punya know-how bagus mengenai aturan keluar masuk. Banyak yang mau jalan-jalan murah. Nah, yang jalan-jalan murah gini udah nggak cari tahu informasi ya kan, dunia kayak gimana sekarang, udah bawel aja. Jepang buka belum, ini buka belum. Nah, tur murah kan bonek. Nah, tapi kan tur murah gitu tidak akan pakai jasa kita. Iya, betul. Jadi kalau untuk kategori boom, gua mengamini bahwa tamu-tamu yang punya uang, private tour, family. Soalnya gini bro ya, gue juga melihat nih sebelum corona nih ya. Sebelum corona nih jumlah grup dibandingkan dulu nih ya 10 tahun yang lalu ya. Itu sama sekarang kan jumlahnya beda sekali ya, sangat menurun ya, tour group ya. Soalnya sekarang mulai banyak orang sudah ke Jepang bisa sendiri, ya kan. Terus kebanyakan sudah mulai private, ya kan, mintanya private, satu keluarga, satu family, atau satu company, ya kan. Jarang sih yang dikatakan jumlah grup besar kayak dulu, kan jarang sekali. Nah, menurut lo nih, nah jadi tadi lo kan udah ngomong nih, after corona nih, kalau udah Indonesia dibuka, kebanyakan backpacker masuk nih, orang Indonesia. Ya kan, lu tahu sendiri backpacker ya, orang kalau dibilang kan orang nekat lah, ya kan. Nah, yang penting bisa nyampe Jepang aman, ya kan. Ya, jadi seperti itu. Itu backpacker yang pertama. Yang kedua private, ya kan. Nah, jadi menurut lu nanti setelah bisa masuk, jadi arahnya ke depan ini udah kebanyakan private group ya kalau dibilangnya, bukan tour group lagi yang big yang kayak dulu ya. Oh, tentu saja kemungkinan tour group akan ada. Misalnya kita lihat fenomena yang sekarang di Indonesia dengan Turki dibuka, travel agent Indonesia sudah mulai giat untuk jual Turki ya. Iya, Turki gua dengar. Travel agency udah mulai berangkatin grupnya. Kita udah lihat di media sosial. Kita juga sudah mulai mempromosikan bahwa ayo traveling lagi gitu ya. Tapi kan lihat Turki dibuka aja, berapa banyak grup yang jalan, langsung nge-booming nggak? Enggak. Kenapa? Karena tetap kita takut. Nah, itu dia, ya kan? Lu jalan-jalan sama grup orang terbuka yang nggak dikenal, itu enggak. Lalu kejadian, amit-amit kita bilang, swab test di negara tujuan tiba, terus ada yang positif. Satu karantin, Dok. Ada nggak orang-orang yang mau mempertaruhkan itu? Tapi gua tanya dulu nih bro, di Turki bro, waktu berangkat ke Turki itu pesertanya harus PCR test dulu ya,
sebelum berangkat Iya, ya. Rapid atau PCR nih? Soalnya PCR sama rapid beda nih, bro. rapid mereka. Nah, ini dia rapid kan. Kalau Jepang, gua kemarin masuk ke Jepang sini, rapid nggak boleh, bro. Harus PCR. Itu pun Betul. 72 Betul. jam. Nah, Betul. terus kira-kira nih sampai di Turkinya, itu mereka di swab lagi nggak? Swab test, rapid. Di rapid lagi kan? Tapi bukan PCR ya. Bukan PCR, rapid. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Makanya gua pikir sih Turki oke lah. Dia buka tanpa karantina ya. Seperti Jepang ini udah mulai tanpa karantina mulai besok Senin tanggal 1 ya. Nah, Iya. tapi kalau gua lihat nih rapid sama PCR nih lebih berkualifikasinya PCR. Makanya Jepang minta PCR 72 jam sampai Jepang plus sampai di airportnya dia tesnya bukan PCR tapi saliva, air liur. Betul. Nah, Betul. Betul. Nah, menurut gua nih, kalau dibandingkan sama Turki, kalau sama-sama dibuka, Iya. gua jamin sih Jepang lebih aman ya. Soalnya 2 kali tes ya. Betul. Nah. Untuk soal jaminan aman, Jepang lebih aman. Tapi Iya. balik lagi, kemungkinan resiko bahwa teman satu grup kita Nah, itu yang dia. dari grup itu kena, terus kena semua, tetap ada. Nah, Makanya semua tetap vaksin. Jadi istilahnya bener-bener lu yang bilang boom, tapi bener-bener yang kalau dibilangkan big boomnya itu setelah vaksin keluar nih ceritanya. Betul. Kalau untuk grup tour ya, Untuk kita grup tour. bicarakan nunggu vaksin. Iya. Tapi kalau untuk individual orang berani. Karena Iya. kan enggak semua. Ya soalnya kan individual kan satu family kan, kenal kan, bukan orang yang nggak dikenal, bukan random kan. Kalau tour group kan orang dibilang kan random kan, nggak kenal kan, backgroundnya seperti apa, dari mana, pernah kena penyakit apa, ya kan. Betul. Nah, jadi ini susah-susah gampang nih bro. Soalnya masalahnya gini ya, bukan hanya tour guide aja ya, di Indonesia juga tour leader kena dampaknya juga kayak begini ya. Nah, Iya. cuman gue sih, Semua. gue belum wawancara, belum podcast sama tour leader nih di sana gimana efeknya gitu loh. Apa mereka kalau lu tahu sendiri kalau di sini sih kerjaan sih part-time banyak sekali bro ya. Nah, Betul. tapi kalau di Indonesia sendiri kan nggak banyak juga kerjaan part-time ya. Mau kerja apa susah, mau hidup apa susah. Apalagi kalau udah gitu dari gaji segini, pendapatan income segini tiba-tiba zero, ya kan? Terus cicilan banyak, yang harus dibayar juga banyak. Wah, itu puyeng juga nih, ya. Ya. Nah, makanya Babak belur. iya bakal babelur. Makanya soalnya gini loh, kalau dibilang kan awalnya aman-aman saja, yang Iya. nggak dikira-kira tiba-tiba jeblong jatuh, ya kan? Betul. Nah, Betul. nah sekarang gini, Yang seperti ini. nah sekarang begini bro, gua nggak tahu nih di Tokyo ada beberapa tour guide yang gua nggak tahu. Lu pernah denger nggak tour guide lain yang tinggal di sekitaran lu yang mungkin pernah ketemu lu apa gimana? Pernah nggak misalkan mengeluh, waduh gua nggak ada grup nih, puyeng gua kepala gua, pernah nggak? Oh, banyak dong. Banyak. Hampir semua mungkin ya kalau kita bicara jujur. Oh. Nah, terus menurut lu mereka gimana? Maksudnya tuh untuk mengatasi hal ini nggak ada grup survive-nya itu gimana? Ada yang jadi Uber Eats driver, ada yang kerja pabrik, ada yang kerja gemba, ada yang kerja driver, ada yang just tip juga. Oh, just tip juga. Cewek banyak just tip. Jadi istilahnya ya udah apa yang bisa dikerjain, apa yang bisa menghasilkan, ya udah sikat aja. Ya. Ya survive mode. Kita harus survive dulu. Iya, makanya itu kan. Nah, Life's go on gitu loh. Iya. Jalan terus. Mm-mm. Ya kan? Soalnya kan yang dibayar juga banyak. Jalan gitu, pemasukan yang stop. Kalau kita bertahan ya balik lagi masing-masing kan akan beda tabungannya. Ya. Nah, soalnya gini bro, kalau dibilang pekerjaan, kalau orang bilang kan nih, ya kan, pekerjaan paling enak itu tour guide nih, ya kan, gaji gede, ya kan. Nah, tiba-tiba kondisi kayak gini zero, kerja pabrik lagi, gaji kecil begini-begini. Nah, itu apa mereka ada ngeluh nggak? Misalkan lu pernah denger nggak? Waduh, gaji gua segini, wah puyeng gua kepala gua. Nah, kira-kira. Oh ya banyak, yang mengeluh banyak, yang diem-diem juga banyak. Akan tergantung kepada masing-masing punya sikap dan mental untuk
menanganinya ya. Soalnya gini, kalau kalau gua sih ya, kalau gua kan Iya. gua tinggal di desa, kota kecil nih, ya kan. Iya. Ya, jadi kan nggak terlalu biaya hidupnya nggak terlalu tinggi nih ya dibanding kalau tinggal kayak lu di Tokyo gitu kan kemana-mana kan pasti biaya hidup kan tinggi, ya kan. Betul. Nah, menurut lu nih, maksudnya lu di Tokyo tinggal sendirian apa sama keluarga? Keluarga. Sama keluarga nih, apalagi lu kan sama keluarga nih, ya kan? Iya. Nah, misalkan nih istri lu kerja kan? Nggak ya? Kerja nggak? Enggak. Oh, enggak kan? Nah, apalagi istri lu nggak kerja nih. Lu tinggal di Tokyo, ada anak nih. Nah, Iya. yang awalnya lu pendapatan enak, flat, tiba-tiba blong, zero, tiba-tiba lu kayak begini. Gimana lu perasaan lu nih? Ya, Panado Hmm, segepet puyeng ya. pasti, Oh, pasti. oh, oh. Soalnya kan kalau dibilang kan, wih, kerjaan tour guide ini udah istilahnya kalau sebelum ada corona nih, ini jaminan nih ya. Enak nih. Ya. Kerjaan udah paling enak dah ya. Kerjaan nggak terlalu ini juga, tapi ya memang ngurusin manusia, tapi maksudnya enjoy juga ya kan sambil jalan-jalan dibanding kerja di pabrik atau dimanapun juga kan. Nah, jadi maksud gua kan kan kayak gua nih, ya kan, gua kehidupan flat tiba-tiba blok kayak begini. Nah kan, gua harus ngerasain juga gitu loh. Impactnya, efeknya itu corona gitu loh. Mungkin, Iya. nah banyak sih teman-teman yang lain, apalagi lu gini. Misalkan, kira-kira corona nih, gara-gara corona nih kayak gini hidup gua jadinya. Ada nggak kata-kata kayak begitu? Kalau bilang gara-gara corona jadi begini, ya pasti ada ya. Alam alam pikiran bawah sadar manusia kan bisa bisa dalam kondisi kalau dan galut ya akan mengarah ke sana gitu ya. Intinya kita mencari pendapat pada diri kita sendiri. Tapi yang sudah harus diaminin sekarang adalah bagaimana kita mensikapi. Misalnya ya tentu saja gue bukan hanya sekedar tour guide saja ya, tapi kan juga running kantor land operator di Jepang kan. Ya kita punya karyawan, kita punya tim, punya kantor. Tentu saja efek sakit kepalanya udah beda gitu. Bukan cuman meratapi penghasilan pribadi, tapi tentu saja pendapatan perusahaan untuk jaga timnya. Ini yang bikin sakit kepala. Karena ada karyawan kan. Iya sih. Soalnya yang paling puyeng, soalnya gini bro, gue waktu di Indonesia nih, gue dengar beberapa travel udah tutup, udah maksudnya tuh udah bukan tutup ya, maksudnya tuh udah banyak pengurangan PHK lah kalau dibilang, ya kan? Nah, sampai pun yang masih bertahan itu dipotong gaji separuh, ya kan? Mau nggak mau. Nah, karena corona, karena memang nggak ada grup kan, jadi tahu sendiri. Travel dapat income dari mana, nggak ada grup, mau nggak mau kan karyawan di PHK, di pelan-pelan habis ya. Yang dulunya jumlahnya karyawannya 20-30 orang tiba-tiba cuma tinggal 1-2 orang sekarang, ya kan? Ya, maksud gua begini, ya kan? Nah, kayak yang kita tadi ngobrol, ya kan, tahun depan nih, ya, itu Jepang ya. Gua nggak tahu negara lain, kita kan nggak tahu negara lain ya. Sementara ini Turki ya. Nah, menurut lu kira-kira nih serentak nih seluruh dunia udah balik normal lagi kayak dulu lagi, itu menunggu vaksin keluar atau sebelum? Nunggu vaksin keluar. Itu udah vaksin keluar langsung bisa serentak ya, seluruh dunia udah kayak dulu lagi normal nih, orang udah bisa kemana-mana bebas sudah ya. Karena ini juga tidak akan serentak bisa memenuhi kebutuhan penduduknya. Nah makanya, soalnya masalahnya begini bro, kalau vaksin itu waktu launching nih berhasil nih dia, otomatis kan misalkan nih Indonesia nih bisa berhasil membuat vaksin, otomatis kan nggak dijual dulu buat negara lain, untuk orang Indonesia dulu nih, ya kan, di Indonesia dulu. Nah makanya berarti kan butuh waktu berapa tahun lagi, ya kan, untuk produksi massal seperti itu. Nah berarti kan kalau dibilang bisa serentak, ya seperti yang lu bilang mungkin kemungkinan 2022 ya. Iya. Berarti 2 tahun lagi kalau dibilang ya. 2 tahun lagi. Nah, ya ini yang jadi masalah. 2 tahun lagi, ya kan.
kira-kira nih yang biasanya tour guide apa-apa nih, nah bisa nggak nih bertahan sampai 2 tahun lagi nih? Soalnya gue sendiri juga sama nih. Gue berharap kapan nih ada grup nih, ya kan? Begitu gue ada berita, tahun depan bulan 3, tapi grup Indonesia ada enggak ya? Nah, gue kadang-kadang mikir seperti itu, bro. Ya, berharap boleh, tapi harus realistis kalau dari sisi kacamata gua ya. Soalnya masalahnya kan ya lu tahu sendiri kan, makanya kan biasa udah istilahnya udah lama jadi tour guide, tiba-tiba ganti alih profesi. Nah, ya kan rasanya kan kayak hidup ini tiba-tiba kayak dibanting dibalik gitu loh. Nah, jadi kayak seperti gitu. Itu. Iya makanya kayak gitu. Makanya puyeng juga ya. Nah, Oke, jadi sekarang kesimpulannya, bro. Jadi tahun depan nih, tuh kalau ya pemerintah Jepang sih bulan 3 bulan 4 ya, katanya udah mulai. Karena kan tahu sendiri ntar musim panas tahun depan kan Olimpiade soalnya kan. Nah, tapi kan belum tahu nih grup Indonesia masuk atau enggak. Ya kan bulan 3 atau 4 kan. Nah, jadi menurut perkiraan lu ya setelah mungkin negara Jepang melihat kondisi Indonesia juga ya, coronanya seperti apa. Karena gua kemarin ngecek corona di Indonesia sekarang udah 400.000. Ya. Nah, tinggi juga ya. Nah, kemungkinan ya kita sih sama-sama berharap aja sama teman-teman yang lain ya. Ya, sesama profesi tour guide atau tour leader ya kan, berharap ya kan moga-moga tahun depan ya udahlah jadi yang lebih baik. Ya kan? Ya nggak tahu bulan 3 atau bulan 4 atau pas Olimpiade ya kan. Tapi gue sendiri juga dengar, bro, di Indonesia banyak orang yang sudah pengen pergi ke Jepang. Oh iya. Itu banyak sekali. Itu. Destinasi masuk dalam bucket list mereka sebagai negara tujuan aman. Ini yang memberikan kita satu harapan besar bahwa Jepang tidak akan kehilangan pamor. Hanya masalah waktunya. Waktunya kan harus memperhitungkan dan realistis bahwa Indonesia masuk kategori negara nomor 2 terparah ya kan, untuk kasus COVID-nya. Iya. Ya, jadi, kalau dari sisi realistisnya mungkin sedikit pesimis gitu bahwa Indonesia bisa booming kembali seperti normal sedikit demi sedikit. Betul, itu pasti. Yang gatel banyak, yang punya uang, yang mampu PCR, yang mampu untuk traveling dengan gaya berbeda, lebih private, lebih santai, lebih aman, itu tentu saja masih banyak. Tapi cara booming mungkin belum. Nah, jadi mungkin kalau dari gua ngobrol dengan beberapa kawan guide, ya intinya harus realistis bahwa when the time it come, kita mungkin pasti kembali, tapi tidak akan seperti dulu gitu kembalinya. Iya. Ada, paling nggak ada gitu loh. Iya. Nah, jadi ya udahlah. Sekarang kita cuma berharap aja, ya kan? Nggak tahu vaksinnya kapan keluar, ya kan? Iya. Pastilah semua tour guide, nggak aja tour guide di Jepang, tour leader juga berharap semuanya balik normal lagi, ya kan, kayak dulu lagi. Jadi pulang dari sini, jalan lagi, pulang dari sini, jalan lagi, ya kan, berharap seperti itu. Ya, moga-moga lah ya semuanya dapat selesai baik, ya kan. Nah, vaksin keluar, jadi soalnya kendalanya gini, bro, PCR sekarang harganya kan masih mahal. Betul. Nah, di Indonesia sendiri 3 juta. Ya kan? Jadi kalau oke lah, kita katakan orang yang punya duit itu bisa bayar, ya kan? Tapi kan kadang-kadang ada orang yang pas-pasan. Jadi orang kan mikir, waduh, 3 juta, ya kan? Bayarnya, ya habis itu biaya tur berapa, ya kan? Sampai sana, ya kan? Terus oke lah, sekarang karantina udah dihilangin 2 minggu. Oke, nggak ada karantina. Itu yang soalnya permasalahan pertama karantina. Ya kan, soalnya jalan-jalan di karantina 2 minggu, di sana jalan-jalannya seminggu, karantina 2 minggu, udahlah males lah, ya kan? Iya, balik kerja 2 minggu lagi, sebulan. Nah, sebulan kan, buang duit berapa tuh di situ? Nah, kan jadi mikirnya begitu kan. Tapi ya udah, ini dengar kabar bagus dari Jepang, ya kan? Jadi besok kan mulai bisnis travel kan
Nah, karantina 2 minggu udah nggak diadain kan, udah dihilangin. Ya moga-moga aja nanti ntar pas turis, ya kan, mungkin harga PCR testnya juga di Indonesia bisa berkurang. Karena gue denger waktu sebelum gue balik ke Jepang, ya kan, di Indonesia itu harga PCR mau diseragamin jadi sekitar nggak sampai 3 juta, jadi sekitar 800 ribuan, ya kan. Betul. Nah, Tapi kan balik lagi, di Indonesia banyak nakalnya nih. nah itu dia. Karena memang di rumah sakit dibisnisin. Iya. Nah, tapi oke lah. Itu masalah di Indonesia kan. Nah, jadi yang penting oke lah. Sekarang yang paling penting karantina udah 2 minggu udah hilang ya. Sementara ini ya moga-moga ntar tahun depan ya kita lihat lagi beritanya gimana. Soalnya kan ini tahu sendiri Jepang kan kalau bikin peraturan kan nggak langsung puk kan tiap bulan dilihat berubah. Nah, jadi makanya ya kita semua berharap lah, ya kan, kita lihat aja tahun depan seperti apa, apakah grup Indonesia, ya kan, orang-orang Indonesia, turis Indonesia boleh masuk lagi ke Jepang nggak? Karena kalau udah mulai bisa masuk, ya udah ini sedikit lah kalau dibilang kabar gembira buat kita semua. Betul. Ya, oke bro, jadi sementara itu dulu, ya, ntar Thank you. ya kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Ya. Positive thinking. Ya, positive thinking lah ya. Selama Survive ya, kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan lah. ya sudah, ya memang bro, memang apa aja harus kita lakukan buat survive. Terima kargo juga. Gue juga sudah buka kargo sekarang. Iya kan bagus kan, apa aja. Yang penting kan menghasilkan bro. Iya, menghasilkan. Nah, yang penting jangan melakukan hal yang tidak menghasilkan karena itu buang waktu. Iya, buang waktu, buang duit, buang tenaga. Iya itu dia, ya. Buang tenaga juga. Oke bro, thank you buat waktunya bro ya. Ntar kapan-kapan kita ketemu lah di lain waktu, lain kesempatan nih. Siap. Terima kasih. Ya, thank you bro ya, thank you banget nih ya. Oke, yuk sukses ya. Oke, goodbye. Oke guys, jadi itulah percakapan saya dengan teman saya yang kebetulan sama-sama profesi sebelum corona itu sebagai tour guide ya. Ya itu namanya Ping Chuan ya. Kalau dibilang senior ya. Jadi yes, begitulah. Kita memang sudah bergelut di bidang travel ya, sebagai tour guide di Jepang nih khususnya, bukan kita ngomong tour leader di Indonesia. Itu sudah lama sekali ya. Jadi memang sangat benar-benar memberikan efek dampak yang begitu besar nih ya buat kehidupan kita semua di Jepang ya. Jadi memang benar tadi kalian bisa dengar nanti ya di video saya ini ya. Jadi apapun juga harus kita lakukan buat survive ya, sambil menunggu ya kan kapan nih ya turis-turis Indonesia bisa datang lagi ke Indonesia ya. Jadi guys, itulah ya channel saya hari ini ya, vlog saya hari ini ya, podcast saya hari ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, jangan lupa nih, tadi udah di-subscribe belum? Kalau belum, tekan dong tombolnya, kling, jangan lupa loncengnya ya, karena kalau nekan lonceng sekalian, kalian bisa lihat video-video saya, nanti ada notifnya muncul nih. Wah, si Roy upload apa lagi nih ya, ngobrol apa lagi nih ya. Jadi guys ya, cukup sampai di sini dulu. Karena kenapa? Karena perut saya udah lapar. Karena kebetulan tadi saya keluar ke rumah, saya beli aja Yoshinoya ya. Ya cukup murah meriah lah Yoshinoya ya. Jadi cuman sekitar ngope yen lah, 1 koin ya. Jadi ya, keep in touch bersama saya ya. Kita ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Oke. Sayonara. Sampai ketemu lagi.